could you be the one? Misi, assalamualaikum. Ya, apakah benar ini dengan rumahnya Bapak Zildan? Iya, Ya, pastikan saya Armadi. Saya mahasiswa Akbar Bakti Usada yang kebetulan bertugas di puskesmas ini. Bolehkah saya berbincang-bincang dengan Bapak dan keluarga Bapak untuk mengetahui kesehatan di keluarga Bapak? Apakah Maksudnya? diizinkan? Ini kegiatannya dari mana ya? Dari puskesmas. Oh, puskesmas ya. Oh, dari puskesmas. Apakah saya diizinkan untuk berbincang-bincang sebentar? Silakan, silakan masuk mas. Terima kasih ya. Ya. Silakan duduk mas. Ya. Baik, Pak Bu, saya perkenalkan lagi ya supaya lebih jelas. Perkenalkan, nama saya Armadi, saya mahasiswa Akbar Bakti Usada. Kebetulan saya yang berdinas di puskesmas dekat sini. Sebelumnya tujuan saya di sini untuk mengecek keadaan kesehatan rumah Bapak Ibu dan kesehatan keluarga Ibu Bapak ya. Baik. Sebelum saya mulai, apakah saya bisa melihat kakaknya? Kan Bisa. bisa. Lihat kakak bentar ya. Baik, kakaknya ini apakah sudah ada perubahan? Tidak ada. Tidak ada ya. Masih berarti di kakak ini tertera cuma 2 orang, bapak dan istri. Bapak belum punya anak ya? Belum ya. Oh ya, baiklah kalau begitu. Saya dengar di keluarga Bapak ada yang sakit. Iya, ini istri Siapa? saya Oh, sakit. istri. Oh, istri sakit. Iya. Sudah sejak kapan itu sakit? Sejak 2 hari yang lalu 2 hari yang lalu ya sakitnya. Oh, baik. Sudah berobat di mana saja? belum berobat sih. Belum berobat. Iya. Apa yang dilakukan selama sakit? Ya di rumah aja kan. Di rumah sama beli obat-obatnya? Obatnya obat warung. Obat warung ya? Nggak pernah kemana-mana, dia cuma tidur doang pak. Tidur doang ya? Iya. Selama sakit ini jadi dia Bapak cuma tidur doang. Sebelumnya pola makannya gimana? Pola makannya Pak? Nah ini jeleknya makan dia, jarang makan nasi, tapi Oh. sering makan rujak, yang manis, yang Pedes-pedes manis, gitu ya, yang asam pedes, ya? asam kayak gitu. Jadi begitu. Sebelumnya apakah di keluarga Bapak atau neneknya itu adakah penyakit yang sama seperti yang Ibu alami? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Baru Ibu doang ya? Iya, Oh, tidak ada. soalnya. Baiklah, sebelumnya bolehkah saya melihat lingkungan yang ada di sekitar rumah Bapak untuk saya cek? Boleh. Boleh. Mari yuk, kita lihat. Ayo mari. Ayo mari mas. Siap. Oh, jadi ruangannya ya. Ruangan kamarnya ada 3 ya. Ini kamar tidurnya di sini. Tuh, bisa dilihat tidurnya di sini. Kami bareng berdua. Iya, bagus. Ini dapurnya ya. Ya, ini dapur kami di sini. Ventilasinya juga bagus ya. Iya. Konsumsi air minumnya pakai apa? Pakai galon. 3 galon ya. Terus kalau mandi itu, Ini mandi ada di sini kamar mandi. itu pembuangannya pembuangannya ke selokan di belakang rumah. belakang rumah. Terus kalau membongkar sampah itu di mana? Buang sampah. Oh, sampah ada di depan, Di depan. Dibakar. dibakar. Dibakar, baiklah. Begitu yuk, kita kembali lagi yuk. Baiklah Bapak Ibu, tadi setelah kita survei tentang lingkungan di rumah Bapak ini sudah bagus, tapi tadi cuma di bagian kamar mandinya tadi licin agak itu dapat menyebabkan resiko kecelakaan seperti kepleset dan lain sebagainya Pak ya. Nanti Bu bisa dibersihkan supaya enggak licin. Baiklah, sebenarnya sejak awal menikah Bapak Ibu ini tinggal di mana? Di sini nggak pernah pindah kemana. Oh, di sini. Iya. Oh, jadi sama nikah, sama awal nikah tetap udah punya rumah di sini. Iya. Udah menetap rumahnya ya di sini. Oh ya. Apakah keluarga Bapak sering berinteraksi dengan masyarakat? Sih, Sering ya. bagus. Tetangga suka pada main di sini. Oh, jadi hubungan Kan dengan tadi tetangga. rujak bareng tuh Oh, jadi makanya. pantesan ibu-ibu sering sakit ya. Iya. Jadi sering hubungan dengan tetangganya juga bagus ya. Baiklah. Bapak sarana transportasi kalau pergi-pergi menggunakan apa? Motor. Motor. Iya, nggak ada lagi saya pak. Cuma ada motor ya. Iya. Alat komunikasinya apa Pak? Kayak telepon Telepon biasanya. HP gitu ya. Iya. Hmm.
apakah jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan atau fasilitas umum di sekolahan itu jauh Pak? Berapa kilo kira-kira? Lumayan sih 2 kiloan. Oh, 2 kiloan ya. Iya. Jadi lumayan dekat Pak ya, Iya. dijangkau. Biasanya kalau ada masalah siapa Pak yang memutuskan? Kalau ada Saya. masalah, Bapak. Jadi kalau ada masalah Pasti saya ya. diskusiin, terus Bapak yang memutuskan. Iya. Oh, baiklah. Kebiasaan yang tidak sehat itu dari keluarga Bapak apa biasanya? Paling dari makan aja sih. Ini istri saya makannya sembarangan, pokoknya nggak bisa diatur. Seperti itu ya. Jarang sarapan ya kalau berangkat Iya, kerja? jarang. Malah seringnya makan asam-asam, pedas kayak gitu. Baiklah. Bapak apakah merokok? Tidak. Tidak. Baiklah. Bagus Pak ya, jangan merokok Pak ya. Iya. Terus apakah Bapak sudah merasa cukup baik dalam menjalankan perannya sebagai kepala keluarga? Cukup. Cukup. Ibu, apakah sudah merasa cukup perannya sebagai seorang istri? Cukup ya. Baiklah, bagus Pak, Bu. Selanjutnya, apakah Bapak dan Ibu merasa puas dengan penghasilan yang didapat? Puas ya. Kalau boleh tahu, Bapak penghasilan berapa? Sebulan? Kalau saya 1 juta. Ibu? Saya 1 juta. 1 juta sama ya. Baiklah, apakah punya BPJS? Tidak. Tidak punya BPJS ya. Iya. Bapak pengeluarannya sehari-hari dan sebulan untuk apa aja Pak? Biasanya untuk pulsa, Pulsa, makan listrik. sehari-hari. Baik Bapak Ibu, apakah harapan Bapak dan Ibu untuk saat ini? Harapan saya sih bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik, lalu bisa memiliki anak karena Belum kami punya anak belum ya? memiliki anak ya. Ini semoga segera tercapai ya keinginan dan harapan Bapak. Ya. Baiklah, Pak, Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu untuk mengetahui apakah penyakit yang diderita Ibu. Baik, Mas. Baik, kita mulai ya. Baik, Bu, saya mulai pemeriksaan fisiknya ya. Sebelumnya saya ukur suhu dulu ya. Maaf Bu, orang Bu tahu dikit Bu, kedip Bu. Nah, bagus. Kita tensi dulu ya. Apa tangannya Bu? Ini Bu. Sudah Ibu, nomor ya 130 per 90. Nah, ininya. Oh, Bu. Terus saya nadinya dulu ya. Nah, Bu. Normal nadinya. Nadinya 986 ya nadinya. Terus suhunya 36,4 normal. Cek rambutnya bersih. Bu, coba berdiri, angkat tangannya. Ya sudah. Itu bisa.
Pak, coba lihat. Nyeri bapak, nyeri ya? Ya bu, nyeri ya? Nyeri nggak? Iya. Nyeri, nyeri ya. Terus, ini bersih. Udah bu, udah selesai pemeriksaan fisiknya. Ini boleh berdiri lagi. Bapak, tadi saya udah periksa ibunya. Hasilnya ibu menderita penyakit gastritis akut ya, karena dia sering mual, terus nyeri di bagian ulu hati dan ini perutnya, dan bising ususnya juga tinggi tadi. Sekarang apakah bapak ada keluhan? Tidak Ada ada. ya. Baiklah, kalau tidak ada saya tensi saja bu ya, untuk mengetahui tekanan darah bapak. Tekanan darah bapak normal ya, 120/90. Alhamdulillah nggak ada masalah bapak. Baik Pak Bu, setelah saya dapat hasilnya setelah pemeriksaan tadi, ibu mengalami masalah gastritis akut karena tadi nyeri ya di ulu hati dan merasa panas di bagian perut juga. Terus sebelumnya apakah bapak ibu tahu itu apa itu gastritis? Tidak tahu ya? Tidak tahu. Ada dan gejalanya? Tidak tahu. Tidak tahu juga ya. Penyebabnya? Tidak tahu. Penanganannya? Tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Apakah sering ke puskesmas untuk berobat bapak ibunya? Tidak. Tidak ya. Hanya di rumah. Iya. Beri obat warung. Iya, obat warung. Nah harusnya kalau sakit itu dibawa kemana Pak? Harusnya yang bagus. Fasilitas kesehatan. Puskesmas. Nah bagus Pak. Harusnya ibunya dibawa ke fasilitas kesehatan agar lebih dicek lagi kesehatannya. Ibu data saya sudah dapatkan. Kelihatannya ibu belum paham tentang apa itu gastritis. Nah dan penanganannya juga belum tahu tadi ya Pak Bu. Apakah ibu mau saya beri informasinya? Apa ibu? Mau ya. Ibu, bapak maunya berapa lama? Besok saya akan kesini lagi. 30 menit. 30 menitan ya. Nah baiklah. Jam berapa kira-kira bapak ada Jam waktunya? 10. Jam 10. Tempatnya di sini. Apa di mana? saja. Di sini ya. Baiklah. Kalau begitu sampai jumpa besok. Saya besok akan kesini lagi untuk menerangkan apa itu gastritis dan cara penanganannya. Kalau gitu sampai jumpa ya Pak Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum, permisi. Mas, masih ingat dengan saya? Masih ya, Mas Armadi ya? Ya benar, sesuai janji kita kemarin. Hari ini saya datang lagi untuk melakukan fancast kepada keluarga Bapak agar untuk mengetahui apa itu penyakit gastritis yang kemarin kita janjikan ya. Baiklah, apakah bisa kita mulai? Ya, silakan masuk Mas. Terima kasih ya. Ya, silakan masuk. Baik Pak Bu, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya datang kembali untuk menjelaskan pengertian tentang gastritis akut. Janji kita kemarin, waktunya 30 menit ya Pak Bu, tempatnya di sini di rumah Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Pak Bu. Baiklah, sebelumnya saya tanya, apakah Bapak Ibu udah mengerti tentang gastritis akut? Tidak ya? Tidak mengerti. Nah, gastritis akut adalah penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Jadi di lambung ini mengalami peradangan sehingga bisa menyebabkan nyeri. Jadinya ibunya sering sakit perut gitu kan ya. Jadi karena ada peradangan di lambung. Sebelumnya penyebab gastritis akut apakah Ibu Bapak tahu? Tidak. Tidak tahu ya. Jadi penyebabnya itu
Yang pertama itu infeksi bakteri, bisa terinfeksi bakteri, jadi bisa menyebabkan penyakit gastritis akut. Iya. Yang selanjutnya pola makan. Jadi tadi ibunya kan pola makannya tidak teratur kan, tidak sering sarapan, ya, begitu. Terus suka makan asam-asam, gitu, rujak sama tetangga. Kurangi ya Bu. Iya, Terus susah diingetin dan diingetin lagi. iya. Terus bertambahan usia juga dapat mempengaruhi, karena semakin bertambah usia pencernaannya juga semakin tidak normal karena sudah berkurang fungsinya. Gitu ya. Terus tanda dan gejala gastritis akut yang pertama yaitu nyeri yang terasa panas dan di bagian perut. Kemarin ibu merasa seperti itu kan, nyeri panas di bagian perut. Nah itu salah satu tanda gejalanya. Selanjutnya perutnya kembung, mual muntah gitu. Ibu gitu kan kemarin merasa mual muntah. Nah, selanjutnya hilang nafsu makan, makanya jarang makan bapak ibunya itu kemarin. Iya. Jadi mengalami gastritis dan cepat merasa kenyang, sebelum makan dikit udah kenyang dia. Iya, dia cuma makan rujak Pak, udah kenyang banget katanya Pak. Ya ampun, Udah Bang, bingung ibu saya kurangi juga, Pak. lagi, banyakin makan nasi ya, dan pauk dan sayur. Iya Mas. Nah, selanjutnya akibat dari gastritis akut jika tidak ditangani segera Pak, itu dapat menyebabkan dampak yang sangat buruk. Yang pertama itu bisa menyebabkan tukak lambung. Tukak lambung yaitu lambung bapak, lambung ibu bisa terluka gitu kalau dibiarkan lama tidak diobati. Selanjutnya juga bisa mengalami pendarahan pada lambung juga ibunya. Iya. Dan kanker lambung itu kalau udah parah itu. Sampai kanker ya? Iya, makanya jangan dibiarkan, harus diobati segera ya Pak Bu. Sebelumnya apakah Bapak Ibu tahu cara mengatasi gastritis akut? Tidak tahu. Baiklah, saya kasih tahu ya caranya, yaitu dengan cara cuci tangan. Cuci tangan itu penting ya Pak Bu, supaya bersih tangannya, hilang terhindar dari bakteri-bakteri yang menyebabkan gastritis akut. Selanjutnya makannya sering. Kalau semuanya ibu nggak nafsu makan, makannya sering tapi porsinya kecil nggak apa-apa, yang penting sering Pak Bu ibunya itu kalau makan, makanya sering ya Bu. Nah, maupun dalam porsi kecil. Terus habis itu yang ketiga, minum obat. Nah, minum obat secara teratur dengan sesuai anjuran dokter. Obatnya dimakan dan diminum setelah makan. Selanjutnya mengatur pola makan dengan cara mengurangi makanan yang asam tuh, tadi seperti rujak, pedes-pedesan dikurangi ya. Jangan makan asam terus, merujak tiap hari. Kurangi Bu ya, supaya cepat sehat. Terus minuman bersoda juga dikurangi ya, dan yang makanan yang bergas seperti durian itu juga dikurangin ya. Padahal kesukaan saya itu. Yo, dikurangi dulu, boleh tapi jangan banyak-banyak ya Bu, supaya sehat dulu kondisinya Ibu. Nah, di sini cara mengatasi nyeri saat kambuh penyakit Ibu itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan teknik relaksasi. Caranya tarik napas dari hidung, tarik ya Pak dari hidung, kemudian mengeluarkan perlahan melalui mulut dan gerakan lambat dan teratur. Jadi tarik napas, tarik sampai penuh, keluarkan pelan-pelan melalui mulut dan teratur keluarinya ya. Itu bisa mengurangi nyeri. Nah, selanjutnya dengan cara teknik imajinasi. Imajinasi itu Bapak atau ibunya membayangkan sesuatu yang menarik dan menyenangkan. Misalnya membayangkan liburan di laut atau di pantai gitu. Itu bisa mengalihkan perhatian nyeri yang ibu rasakan seperti itu. Nah, baiklah, tadi yang saya jelaskan, apakah ya Bapak Ibu sudah paham? Sudah ya, sudah paham. Baiklah, kalau begitu saya evaluasi ya yang saya jelaskan tadi. Coba saya tanya ke Ibu, apa pengertian gastritis akut? Dan tadi Bu apa? Tadi itu Penyakit yang menyerang lambung. Nah, benar, penyakit yang menyerang lambung ya. Karena sering saat makan. Nah, terus habis itu penyebabnya apa tadi? Masih ingat? kuman. Ya, ada Makan makanan yang asam. Nah, iya, asam-asam. Terus apa lagi? Ingat nggak, Pak Bu? Makan
Terus gas ya. bergas ya. Terus apalagi Apa lagi ya? penyebabnya tadi? Apalagi tadi Bu? Enggak. Kurang telat makan ya. Ya, penyebabnya ada infeksi bakteri tadi, Oh, iya, bener. bakteri. Makannya tidak sehat, gitu. Terus juga pertambahan usia juga mempengaruhi, ya, begitu. Terus selanjutnya tanda dan gejalanya apa Bu? Masih ingat nggak? Tanda dan gejalanya Sakit perut ya. perut. Perih. Bisa perut, bisa Iya. perut kembung, Bung ya. mual muntah, nafsunya berkurang, nafsu makannya, dan cepat merasa kenyang. Nah, gitu, Bu. Nah, selanjutnya akibatnya apa tadi jika telah berobat? Kanker. Nah, benar, kanker tuh. Selanjutnya apa serem. lagi? Bu. Bisa gitu. Wah, tukak lambung tadi. Iya, tukak lambung. Tukar lambung. Pendarahan juga di lambungnya. Tuh kalau sudah parah, jadi harus segera diobati. Bahaya sekali tuh. Terus cara mengatasinya gimana tadi? Cari cuci tangan, Cuci tangan. terus Makan makanan makanan sedikit yang- tapi sering. Iya. jika tidak nafsu makan. Terus apa lagi? Masih ingat nggak? Rajin olahraga. Bisa bersehat. Terus Jangan lupa sarapan. Makanan sayur yang tidak mengandung gas, Hmm. yang asam itu dikurangi ya, dan yang pedas-pedas Makan dikurangi. durian tadi. ya. iya makan durian. Benar sekali. Terus di sini untuk menangani nyeri, gimana tadi tekniknya yang saya ajarin? Pertama teknik relaksasi ya. Nah, benar, teknik relaksasi. Terus kedua teknik apa? Imajinasi. Imajinasi. Baiklah, Ibu udah bener. Coba sekarang Ibu, Bapak demonstrasikan cara teknik relaksasinya yang saya ajarkan tadi untuk mengurangi rasa nyeri dengan tarik napas tadi yang dikeluarkan dari mulut. Nah, coba sekarang Bapak dulu coba praktekkan. Saya juga ya Mas. Tarik napas supaya paham. Coba tarik napas dan keluarkan dari mulut. Pelan-pelan Pak, secara teratur. Buang. Patukan, Pak? benar. Enggak. Enggak. Nah, terus Ibu sekarang coba praktekkan. Nah, bagus. Pinter Ibunya ya. Tapi teratur ya Bu ya. Iya. Jadi perlahan-lahan. Nah, baik. Jangan lupa ya dilakuin. Iya, Itu Mas. tadi yang saya ajarkan untuk mengatasi nyeri, bisa dipraktekkan ya untuk menanggulangi rasa nyeri agar nyerinya berkurang. Iya. Baik Bapak Ibu, saya sudah kelar melakukan Apa tuh? pengertian tentang gastritis tadi. Semoga yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu paham dan semoga ibunya juga cepat sembuh ya. Ya, Baiklah, kalau amin. begitu saya akhiri. Sampai jumpa lagi Bapak Ya. Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.